Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Oke, di video kali ini kita bahas lagi aplikasi penghasil cuan, ya. Aplikasi penghasil cuan tipu-tipu, namanya MSL. Jadi ini entah video saya yang kedua atau yang ketiga lah. Sebelumnya sudah pernah saya bahas juga, dan MSL ini udah jelas ya. Kalau kalian kemarin yang jadi korban Simonida Media, PCCP, Wonderman Thompson, ya, terus apa lagi? Sky masih jalan nggak Sky? Kayaknya masih jalan ya, berbarengan dengan MSL. Yang kemarin tuh BBH ya, itu kan udah scam. MSL sama aplikasi yang saya sebutkan tadi, beberapa aplikasi tadi, itu nggak jauh beda. Jadi ini tuh teman-teman ya, kadang ada yang bilang juga, ini tuh bukan investasi bang, ini cuma pekerjaan paruh waktu. Iya memang benar, ya, nggak layak disebut investasi. Investasi kok tugasnya cuma like video doang gitu, like follow kayak gitulah akun-akun medsos gitu kayak TikTok, YouTube, kayak Facebook gitu. Ya nggak jauh beda sama Simonida Media. Memang nggak layak disebut investasi. Itu kan pekerjaan orang gabut. Terus kalau dibilang pekerjaan paruh waktu, iya benar. Tapi ini cuma modusnya. Penipuan modus kerja paruh waktu, gitu lebih tepatnya. Ya emang kerjaan paruh waktu, ya. Bukan sih, bukan ke pekerjaan paruh waktu. Ini lebih ke pekerjaan orang gabut aja, orang nggak ada kerjaan. Saking nggak ada kerjaannya ya, like follow akun medsos. Setelah itu sebelumnya deposit dulu kan itu udah nggak ada kerjaan, buang-buang duit pula gitu. Nanti duit depositnya dibagiin ke leader-leader yang ngajaknya. Ya, berapa level tuh? Rabat gacornya. Oke, di MSL ini sudah saya temukan nih si bule ya, Om Bule nongol ya, Om Bule nongol. Kalau bule-bule AI kayak gini udah nongol, wah bahaya tuh. Feeling saya sih MSL ini komplotan BBH, komplotan Simonida ya sama lah. Scammer-scammer Kamboja gitu. Meskipun kemarin ada informasi di Cina, di Myanmar, termasuk Kamboja mungkin ya, itu wah aparat di negaranya ya, kepolisian di negaranya ngegerbek tuh sarang bos Ponzi. Wah, seru juga ya. Mungkin salah satunya yang operasional di kita di Indonesia ya. Nah, ini dia foto lagi video bulenya. Hello, I'm John, the General Manager of the Marketing Department of MSL UK. This meeting is held by me. I'm happy to announce good news to all employees from Indonesia. From 2023 to 2024, with the company's good operations and the joint efforts of all employees, MSL Indonesia branch has initially met the conditions for listing. Nah, jadi itu ya, si bule itu intinya ya, welcome Indonesia gitu. Mau listing katanya. Udah kayak smart wallet aja ya. Mau listing gitu. London Exchange. Wah, ujung-ujungnya kena scam. Nah, jadi teman-teman yang orang awam nih, yang baru nemu video saya, ya, yang baru nemu channel saya, yang lagi ditawarin aplikasi MSL sama leader Ponzi itu ya penikmat investasi bodong seperti MSL ini. Yang lagi ditawarin ya hati-hati, ini tuh ilegal, ini tuh cuma modus pekerjaan paruh waktu berskema Ponzi. Gitu, ilegal ini, ya. Wah bang berani amat bilang itu ya emang ilegal ini ya. Kalau ada yang apa ya, yang nggak suka kalau saya bilang MSL ini ilegal, ya tinggal bikin video ya, tinggal bikin video, wah saya nggak percaya nih sama channel ini, bisa-bisanya nyebut MSL ilegal gitu kan. Ya kalau MSL yang mungkin ini MSL di luar negeri ada kayak VCCP kan, kayak VCCP, kayak Wonderman Thompson, kayak BBH, perusahaannya memang ada di luar negeri, perusahaan biro iklan, jasa iklan, periklanan lah gitu, tapi nggak nawarin pekerjaan seperti ini ya. MSL kalaupun ada ya biarin di luar negeri, dan 1000% pasti nggak ada hubungannya dengan MSL yang aplikasi penghasil uang ini gitu ya. Terus di sini kita ada info nih dari Facebook nih ya, ini kayaknya bakteri Ponzi akut nih. Ada postingannya, aplikasi jangka panjang aman dan amanah. Sampai sana aja dulu. Aplikasi jangka panjang aman dan amanah. Jangka panjangnya sepanjang apa? Sepanjang jalan kenangan Ponzi, BBH, Simonida, Wonderman Thompson yang udah scam. Atau sepanjang apa? Sepanjang titit. Terus di sini aman dan amanah. Ini tandai nih orangnya, bukan orangnya sih. Ya leadernya lah. Ya orang kan itu
ya orang tapi kayak bekcul gitu. Bebek culasnya ya bakteri ponzinya ya tanda ini ya. Postingan-postingan seperti ini nanti bisa jadi bukti kalau kalian nanti kena scam ya. Kalau nanti kalian kena scam, minimal orang ini bisa jadi saksi ke Polda, ke Polda mana nih, Bondowoso atau ke Barreskrim mungkin kalau nanti kerugian korban mencapai 25 M. Wah, kayak korban smart wallet nih, kebetulan saya juga ikut di tim lawyernya di bab law office ya, bersama Pak Bionda dan Mbak Anggi juga ya, lagi ngurusin korban-korban smart wallet, dan wah ribuan tuh ya. Mudah-mudahan korban smart wallet yang mampir nih di video saya kali ini, mudah-mudahan nanti dana korban atau aset korban bisa dikembalikan ya, meskipun tidak 100% ya minimal nggak zonk lah, mudah-mudahan gitu. Oke, di sini tak kenal maka tak sayang. Waduh, jangan maulah sayang-sayangan sama Ponzi ya. Ya, jangan mau. MSL bukan APK omon-omon. Waduh. Khusus yang serius dan percaya saja, yang nggak serius dan nggak percaya silahkan bergelut dengan perasaanmu. Udah, bilang aja kalian nggak percaya. Tapi serius ya. Kan dia bilang yang nggak serius dan nggak percaya. Nah, kalian bilang aja nggak percaya tapi serius ya. Serius nggak percaya gitu. Nah, di sini kantornya udah jelas nih, Bondowoso, Jalan Kiai Haji Agus Salim nomor 1 Bondowoso ya. Persyaratannya lowongan kerja katanya. Aduh, memiliki HP Android, wah iPhone enggak, IP enggak, IP Inter lah, IP Inter nggak boleh apa, cuma Android nih. Ketahuan nih yang bikin template ini lowongan kerjanya cuma punya Android kali. Pria wanita, nah, kerja di rumah saja, hari kerja Senin sampai dengan Sabtu. Cukup 15 menit per hari, gaji harian 105.000 per hari, stabil profit ya. Tugas like video promosi MSL. Tugasnya nge-like-in video, nyukain video, video TikTok, YouTube, Facebook lah, yang kayak gitu lah, medsos. Ya kan, kalau kalian kemarin jadi backdung Simonida ya, dan kena scam di Simonida, pasti kalian ngeri sedap nih, trauma mungkin ya. Lihat MSL ini kan gak jauh beda, cuma beda nama. Oke, di bawahnya, waduh, apa nih? Kami bukan pengangguran, kami kerja cerdas, bukan kerja keras. Pret. Bukan pengangguran. Dah, orang like video. Ya emang bukan pengangguran sih. Kalau pengangguran cuma scroll TikTok, like, nggak deposit. Ya, lebih pintar pengangguran. Ya. Cuma seneng aja mungkin itu scroll TikTok, like video-video cewek joget gitu kan. Joget-joget gitu kan, atau lucu-lucuan, video lucu di like gitu tanpa deposit. Lah ini pengguna MSL backdung ya, bebek dung gitu, udah kerjaannya gabut ya, lebih dari pengangguran nih ya. Pengangguran aja masih mikir tuh scroll TikTok, scroll YouTube, Facebook, atau video-video pendek gitu ya, berbagai platform media sosial. Mereka nggak deposit, gratis aja. Kalau mau like ya, yang mau follow ya follow. Nah ini kalau MSL nih backdung nih, bebek dungu. Kenapa? Ya deposit dulu ya. TikTok, Facebook, YouTube itu kan mempersilahkan secara gratis. Subscribe aja gratis nih. Kalian yang belum subscribe aja gratis, nggak perlu depo. Kerja cerdas bukan kerja keras. Kerja cerdas bukan kerja keras ya. Kadang banyak yang salah artikan tuh. Kerja keras, kerja cerdas itu kadang-kadang lebih dari kerja keras loh. Bener, kerja cerdas itu kan bergelut dengan kecerdasan kalian mungkin ya. Kalian mikir gitu, itu lebih contoh lah konten kreator gitu. Konten kreator itu kan waduh, siapa bilang enak? Enggak ya. Siapa bilang enak? Enggak, itu konten kreator itu kerja cerdas bener, kreativitas ya. Kalau kerja keras ya, misal mohon maaf nih, kalian kulit panggul ya udah manggul aja, besoknya gitu lagi. Kalau kerja cerdas ya nggak bisa statis, harus dinamis ya. Misal kalian konten mukbang nih, sekarang mukbang baby gitu kan, tes kriuk, besoknya nggak mungkin dong babi lagi, mungkin backdung gitu ya, mukbang backdung ya, bebek goreng gitu. Nah, di sini usaha jenis ini banyak beredar di masyarakat, bahkan kami MSL difitnah Ponzi. Nah, orang emang Ponzi. Ini pinter nih si bebek culas ini ya. Kenapa? Soalnya dia ini tuh promosi, cuma dia bikin narasi-narasi yang nggak toplak gitu ya, yang nggak to the point. Jadi wah, ke utara ke barat dulu, tujuannya kan nyari member juga gitu kan. Kami menjalani fakta dan realita kebenaran. Fakta kami semua di MSL sudah sejahtera, beneran, yakin, beneran. Bisu loh di pantatnya.
Awas tuh kalau ada member MSL yang kena scam nanti dan nggak sejahtera. Yang nyinyir MSL sampai saat ini masih apa? Masih apa? Masih punya otak. Yang dianggap nyinyir itu masih punya otak. Nggak tergiur sama MSL. Tiap hari tarik cuan, gitu ya. Mereka terus banting tulang. Peras keringat baru dapat cuan. Itu pun kalau beruntung. Waduh, ngeledek nih sama yang orang-orang yang bekerja keras. Lebih halal tuh orang pekerja keras. Misal kulit panggul, meskipun capek, ya halal juga gitu daripada main ponzi. Jermusin orang. Di sini MSL tetap tancap gas. Usaha sejenis ini banyak beredar. Oke ya, tadi ya udah. Terus banyak yang memprediksi MSL akan scam sebelum Hari Raya Idul Fitri. Bahkan mereka melontarkan kata-kata negatif bagi yang bergabung dengan MSL. Faktanya hingga hari ini semua penarikan saldo lancar jaya. Waduh, bahkan kami banyak diberi bonus oleh perusahaan. Kami itu berarti dia dan kawanannya. Waduh, dapat bonus ya? Hati-hati tuh. Semoga yang terus nyinyir terhadap MSL segera bertobat. Aduh, lu yang bertobat kali ya. Main ponzi mulu. Jadi bakteri ponzi mulu. Ini agak-agak bukan cerdas sih, tapi agak pintar. Pintar bikin narasi. Jadi ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan, ujung-ujungnya kan promosi MSL gitu. Aplikasi ponzi. Terus ada yang bertanya kepada admin, nah ini nih, apakah usaha MSL ini legal atau apa tidak? Nah, saya bilang tadi, dia itu pintar, bukan cerdas ya, tapi pintar. Kalau pintar kan pintar yang negatif, pintar positif. Nah, ini negatif nih ya. Kadang ada yang pintar nabung, nah, ada juga yang pintar nipu kan, kayak gitu. Nah, di sini kalau nggak legal, nah bahasanya ya, kalau nggak legal, nggak berani buka usaha dengan transaksi keuangan besar lewat perbankan. Aduh, nulis perbankannya ini agak gimana gitu ya, menunjukkan kepintarannya. Tiap hari MSL transfer uang ke 1 juta lebih member. Waduh, yakin 1 juta membernya? Kalau ngibul jangan kebablasan. Malu. Tiap hari paling sedikit 100.000. Nah, di sini nih. Lewat bank komersial, Bank Indonesia yang diawasi BI, OJK, dan PPATK. Itu bukan uang kecil. Oke. Bank komersial. Oke. Maksudnya apa ya? Bank komersial. Oke, mungkin maksudnya bank yang ada di Indonesia gitu ya. Bisa BRI, BNI, BCA, Mandiri, termasuk e-wallet ya, dan Oppo GoPay gitu. Iya, memang lembaga-lembaga bank tersebut ya memang diawasi BI, OJK gitu kan, tapi nggak MSL-nya enggak ya. Kalau bank-bank itu kan jadi bank-bank ya, nyebutnya kalau 2 kali. Kalau bank yang ada di seluruh Indonesia, berbagai macam bank ya memang diawasi OJK. Logikanya gini, kalian main slot, transfer bisa pakai wallet dan Oppo GoPay, bisa pakai transfer bank Mandiri, BRI, BCA, dan berbagai macam bank lainnya. Apakah banknya yang disalahkan? Ya enggak, mereka cuma menyediakan jasa transfer, jasa transaksi. Mana tahu sih bank kalau ente transfer ke bandar judi sama kayak MSL. Mana tahu sih bank ente transfer ke bandar ponzi. Gitu. Jangan salahin banknya. Memang benar bank itu diawasi OJK ya. Tapi MSL-nya kagak. Nah, MSL-nya ilegal, banknya legal, MSL-nya ilegal. Nah, gitu ya. Jangan mau digiring narasi-narasi ya, apalagi yang bingung, wah percaya aja karena kata-katanya kayak bagus gitu ya, kayak wah bagus nih kata-katanya, narasinya, padahal menunjukkan kedunguannya gitu. Itu bukan uang kecil. Waduh, masih kurang logika? Main ponzi nanya logika. Logikanya di mana? Aduh. Ngakak saya lihatnya nih. Nah, di sini. Nah, ini tabelnya. Nggak jauh beda sama BBH, Simonida, ya agak ada magang. Magang itu level magang itu gratisan, ya. Namanya juga magang. Kayak anak SMK lagi PKL atau prakerin. Misal jurusan otomotif di bengkel gitu kan. Di bengkel motor misal. Ya kan kebanyakannya nggak dibayar. Walaupun ada nggak semuanya. Yang beruntung aja. Namanya juga magang. Bandar ponzi nggak suka membernya yang magang. Nanti dipermasalahkan, nanti nyuruh lah tuh si mentor ponzi nyuruh si leader ponzi buat apa? Buat ngerayu si membernya. Bebek dong itu dirayu sama si bebek culas supaya deposit ya, si bebek culas nanti dapat bonus gitu. Oke, mungkin itu saja video kali ini tentang MSL. Udah jelas ya, MSL ini udah jelas money game skema ponzi. Ya hati-hati aja karena saya dengar-dengar udah ada event-event bonus gede. Hati-hati, ingat BBH, Simonida. Saya tuh nyebutin aplikasi sejenis MSL itu banyak ya.
banyak. Harusnya kalian menghindari MSL ini, khususnya kalian yang baru ditawarin. Kalau yang udah kecemplung ya mereka kayak apa ya, kayak tutup mata, tutup telinga aja gitu. Karena apa? Karena mereka was-was ada duit di sana. Jadi kalau ada yang ngingetin itu kayak guk-guk gitu, kayak menggunggung gitu. Nah, gitu ya, biarin aja lah. Kena scam juga mereka gitu. Tapi kalau nanti banyak korbannya, laporin aja ya. Khususnya leader-leader Ponzi-nya yang promosi di Facebook, apalagi kalau ada video ambil jadiin bukti gitu ya. Nanti juga lama-lama yang bikin postingan kayak gini juga ngakunya korban gitu ya. Kalau leader Ponzi-nya khususnya yang tadi saya review, yang Bondowoso itu, ya daerah Bondowoso, kalau nanti MSL scam, kalau dia ngaku korban, liatin tuh postingan-postingannya. Oke? Malu-malu tuh, malu sendiri. Kalian jangan ketawain, karena ketawa menertawakan leader Ponzi itu alami, nggak dibuat-buat. Jadi nanti kalian bakal ketawa sendiri ngelihat kedunguan bebek culas Ponzi, bakteri Ponzi. Oke, itu saja video kali ini tentang MSL. Hati-hati teman-teman yang lagi ditawarin, hindari saja ya. Percaya sama saya, cepat atau lambat aplikasi MSL ini bakal scam atau melakukan penipuan, dan pasti akan ada korban. Kenapa? Karena di balik investasi bodong itu selalu ada korban. Di balik modus penipuan kerja paruh waktu itu selalu ada korban ya. Lebih tepatnya gini, di balik korban-korban investasi bodong, modus kerja paruh waktu itu ada orang atau kelompok yang jadi pemelihara serta menjadi penikmatnya. Siapa ya? Leader-leader Ponzi, ya, bakteri Ponzi. Ya. Makanya kalian jangan mau jadi bebek dungu. Ya bebek dungu lah, gitu ya. Kalian jangan mau jadi bebek dungu. Intinya kayak gitu, ya. Memang kalau sekarang kalian saya sebut bebek dungu marah, gitu. Tapi ya ujung-ujungnya kayak member Simonida, BBH dan Ponzi-Ponzi lainnya. Mereka mengakui akhirnya, oh iya bang, ternyata lu bener. Kita tuh memang bebek dungu, mau aja dibodohin. Ujung-ujungnya gue minta maaf bang, kemarin udah nyolot-nyolot di komen video YouTube lu. Ya udah, nggak apa-apa. Ujung-ujungnya member Smart Wallet juga kita bantu upaya hukumnya gitu ya. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.